Assalamualaikum, salam semangat, salam sejahtera, salam budaya, salam petani kopi Indonesia. Di sini saya mau sedikit menjelaskan pentingnya penyetingan bahan di setiap tahunnya supaya kopi itu berbuah seperti yang kita inginkan. Nah, ini contohnya. Ini contoh kopi yang kita setting di tahun kemarin. Kita pemaksimalan B2. Jadi keadaannya B2-nya sudah full tua seperti ini. Jadi konsepnya kita itu, terutama konsep saya pribadi, saya pinginnya B1 dan B2 itu bisa dipetik 2 hingga 3 kali ataupun 4 kali untuk musim rayanya, karena di sini kopi tidak bisa serentak seperti di daerah lain. Nah, ini kawan-kawan semua penampakannya. Ini satu batang ini kita pelihara cukup lumayan banyak ini. Kita hitung dulu jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5 B2. Jadi dari 5 B2 ini hasilnya pun sudah cukup oke, bolo. Ditambah lagi dengan B1-nya. Nah, ini 1. Buah-buah B1-nya 2, 3, 4, 5. Ini satu ketutup yang ini nih. Dan ini satu. Jadi tahun ini kita pelihara 10 dahan raja dalam satu batang. Ini cuma satu sambungan. Nah, caranya seperti ini, bolo. Jadi kita kasih jarak antara B2 ini, lanjutan B2 untuk tahun depan, dengan B1 ini. Nah, ini kan tunas yang tumbuh ini. Ini adalah tunas raja. Jadi nantinya tahun depan B2-nya seperti ini. Nah, ini dalam satu jalur ini, satu dahan ini. Ini B2. Dan ini B1. Jadi untuk tahun depan potensi buah itu seperti ini lagi. Tahun depan ini jadi B2, ini tumbuh lagi B1. Untuk buah memang tidak serentak karena emang kita mau coba seperti itu. Siapa tahu hasilnya akan lebih maksimal dan stabil setiap tahunnya. Ini, bolo, tolong diperhatikan. Jadi B2-nya ini sudah lumayan panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruas. Sedangkan B1-nya masih baru mau tumbuh atau seperti ini. Nah, ini kita buang. Ini. Jadi untuk pertumbuhan B2-nya tahun depan dia akan maksimal dan B1-nya masih separuh. Jadi pemaksimalan B2, menang di B2, kalah di B1. Nah, itu perhitungannya. Nah, seperti ini kan. Ini kalah di B1. Cuman untuk tahun depan kita menang di B2. Dan B1-nya ini. Jadi teknik seperti itu kalau menurut saya lebih mudah, bolo, dan lebih stabil hasilnya. Jadi untuk setiap tahunnya hasilnya akan lebih stabil dengan metode pemaksimalan B2. Jadi kalau mau B2-nya maksimal, kita perlambat tumbuhnya tunas B1. Selama kita yakin dan
dahan ini masih hijau seperti ini, kita masih bisa menahannya. Untuk kita maksimalkan B2 dan B1 masih kecil seperti ini. Jadi itu salah satu teknik dalam pemaksimalan hasil dalam budidaya kopi. Kalau yang penting hasilnya apa loh? Karena biasanya jika dimaksimalkan B1, terkadang B1 yang over itu bahannya tidak keluar, apalagi pada sambungan baru. Nah ini juga pemaksimalan B2 ini. Itu pemaksimalan B2. Jadi itu salah satu contoh-contohnya bolo. Jadi untuk metode itu banyak, tinggal pilihan kita. Nah ini yang contoh full B1 seperti ini. Nah ini full B1, full DB1. B2 nya ini sudah terkena buah di luar musim. Untuk B2 nya ini pembungaan di bulan 1 nanti, kita akan petik paling cepat bulan 6, paling lambat bulan 7 ataupun 8, tergantung cuaca panas dan curah hujan nanti. Karena curah hujan dan panas itu akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan kopi, baik itu tunas dan penuaan kopi. Jadi ini keadaan kebun saya bolo. Saya lebih rata-rata pemaksimalan di B2 untuk tahun ini. Cuman kalau yang belum bisa kita setting, terpaksa kita maksimalkan B1 daripada tidak sama sekali kopi kita menghasilkan buah. Nah ini masih ada lancuran. Ini sambungan muda, ini sambungan tuanya. Itu teknik yang saya lakukan bolo. Kalau saya tergantung keadaan kopinya itu masing-masing. Kalau yang bisa dimaksimalkan B1, ya keadaan seperti itu kita maksimalkan B1. Kalau yang bisa di B2 itu lebih baik kalau menurut saya. Nah ini klon komari ini bolo. Ini maksimalan B2 juga. Cuman B2-nya di sini banyak yang terkena buah penyelang. Karena emang faktor iklim di sini tidak bisa dibandingkan dengan di daerah lain. Cuman kalau metodenya itu bisa diterapkan di daerah masing-masing. Kalau perawatan kopi hampir sama di setiap daerahnya. Cuman yang berbeda biasanya pemeliharaan bahan dan pemupukan. Nah, untuk sementara cukup sekian dari saya bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.